Halo kaum intelektual sekalian. Guys, lagi viral di media sosial di mana Ayatollah Ali Khamenei dimakamkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo diundang? Diduga Pak Prabowo tidak diundang, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo nggak diundang? Padahal kan Pak Prabowo itu dekat dengan negara-negara Islam gitu. Apakah Iran itu ngambek sama Pak Prabowo? Lalu bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Pak Prabowo takut ya diundang? Kalau diundang maksudnya ke Tehran gitu ya, takut dilihat sama Amerika. Apakah Pak Prabowo itu pro sama Amerika? Apakah Pak Prabowo itu antek-antek Barat gitu ya? Apakah Pak Prabowo itu antek-antek Israel gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kemudian kenapa pemakaman daripada Ayatollah Ali Khamenei ini lama? Kenapa gitu ya? Kenapa ditunda-tunda? Ini kan ada semacam pertanyaan ya. Berapa bulan tuh ya ditunda ya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena kondisi perang? Kemudian, kenapa banyak pendukung Iran mengatakan bahwa Iran itu menang? Padahal pada faktanya tidak seperti itu. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Iran kalah? Apa yang perlu kita ambil dari kekalahan Iran ini? Nah, ini yang sangat penting ya, jarang dibongkar ya. Apa pelajaran penting ya kita ambil dari kekalahan Iran ini? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Saya akan bongkar kenapa si Wowo nggak diajak, nggak diundang ke Tehran. Apa alasannya? Alasannya adalah alasan Pak Prabowo nggak diundang ke Tehran itu alasannya adalah karena sebenarnya Indonesia diundang, tapi Pak Prabowo lebih menyuruh diplomat ya, atau ada semacam perwakilan gitu ya, diplomat Indonesia di Tehran. Kenapa Pak Prabowo nggak ikut? Apa alasannya? Karena takutnya Indonesia dianggap berpihak sama Iran. Wow, ini geopolitik yang sangat luar biasa. Saya salut dengan Pak Prabowo kalau di bagian geopolitik. Tapi kalau ngurusin MBG saya nggak salut. Karena Pak Prabowo kebanyakan pidato ya, kebanyakan ngomong gitu ya. Anda perhatikan nggak sih Pak Prabowo ini kebanyakan ngomong gitu, ember gitu ya. Kalau dikasih mic langsung ngerocos gitu ya, ngomong ini, ngomong itu, ngomong sana, ngomong kemari, kayak orang tua yang kesepian gitu ya. Ya kan, orang tua yang kesepian, nggak punya teman ngobrol gitu ya, lalu dia mencalonkan diri jadi presiden, ya kan. Pak Prabowo ini ya mirip-mirip seperti orang tua yang kesepian kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, Indonesia sebenarnya nggak dekat-dekat amat dengan Iran. Cuman kita aja yang SKSD ya, merasa bahwa Indonesia itu dekat dengan Iran, merasa bahwa Indonesia itu bestinya Iran, padahal enggak. Kita tuh nggak dianggap. Kita tuh bukan circle daripada Iran. Kita tuh nggak dianggap ya hidup gitu. Iran itu nggak menganggap kita teman. Bahkan mereka bikin grup WA. Ya. Iran bikin grup WA, Rusia, China, dan Pakistan. Indonesia nggak diajak. Nah, kita tuh bukan circle Iran. Kita aja yang terlalu mabuk agama, kita mendukung Iran mati-matian gitu. Ngapain sih mendukung Iran? Iran itu kan Syiah. Ya saya tahu ya sesama Muslim, tapi ya karena musuh daripada Iran itu Israel, kita bela kan. Itu permasalahannya kan. Ya kalau Iran itu nggak punya musuh yang sama dengan musuh Konoha, kita nggak akan bela, nggak akan. Itu fakta yang jarang dibongkar guys. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, ya ini jarang dibongkar ya. Ada banyak warga Konoha itu yang percaya bahwa Iran itu menang. Padahal Iran itu kalah coy. Kalah telak ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Artinya gini, kekalahan daripada Iran itu disebabkan oleh kebodohan mereka. Ini pahit memang. Ya karena mereka bodoh. Kalau mereka cerdas, ya mereka nggak mungkin kalah. Tapi
ini kan pahit ya, nggak diterima dengan lapang dada ya. Kenapa? Karena ya kita tidak suka dengan perbedaan pendapat. Ya. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, biasanya kita akan musuhi, kita akan kata-kata yang sesat gitu ya. Warga Konoha kan culture-nya seperti itu. Sehingga kita ngikut arus gitu ya. Ada yang berbeda pendapat, kita ngata-ngatain ya. Sehingga kita ngikut arus gitu. Ya, kita tidak suka dengan perbedaan. Ya, kita membenci perbedaan. Makanya kita masyarakat intoleran. Kalau saya mengatakan bahwa Iran itu kalah, ya saya akan dimusuhi gitu. Walaupun pada faktanya seperti itu. Itu fakta jujur yang jarang dibongkar. Iya kan? Menurut kalian gimana? Coba di kolom komentar ya, saya tidak akan berpihak. Kenapa Iran itu saya katakan bodoh gitu? Mereka lebih fokus ya, berkali-kali saya mengatakan, mereka lebih fokus urusan-urusan ritual-ritual keagamaan ya, cara melakukan ritual, ya urusan kaki gitu ya, mata kaki, celana, jenggot itu yang diurusin ya. Kemudian melakukan ritual ibadah gitu ya, menyebarkan proksi-proksi atas dasar agama, seiman gitu. Itu yang diurusin gitu. Mereka nggak mengurusin yang namanya teknologi gitu. Apa coba teknologi Iran coba? Saya mau nanya yang terfir, apa teknologi Iran? Drone bukan buatan Iran. Nuklir bukan buatan Iran. Ya kan? Pesawat bukan buatan Iran. Apa buatan Iran? Buatan Iran itu ya pernikahan dini. Itu buatan Iran. Ya. Nikah 1 jam ada tuh di Iran. Ya, nikah mutah kalau nggak salah namanya. Ada seperti itu di Iran. Nah, tapi mohon maaf bagi interview, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Jadi perbedaan negara sekuler dengan Iran itu, perbedaannya itu mereka kalau kawin ya, kalau pengen misalnya nih ya, pengen nyari rasa yang berbeda misalnya, ya tau lah gitu ya. Biasanya mereka bawa agama, makanya ada nikah mutah kalau nggak salah. Sorry kalau saya nggak salah ya namanya. Jadi kalau sekuler kan nggak bawa agama. Kalau Iran bawa agama. Itu perbedaannya. Ya sama aja sebenarnya. Apa bedanya? Banyak warga Konoha mengatakan, oh kalau kita negara sekuler itu, oh kita akan masuk neraka. Oh kita itu akan terpuruk. Terpuruk dari mana? Terpuruk dari Hongkong. Nggak ada itu. Ya mau sekuler kayak mau agamis kayak ya kalau jahat mah jahat aja gitu, nggak ada urusan gitu, malah makin menjadi-jadi gitu ya. Ya orang yang berada di negara agamis itu ya mereka biasanya semakin menjadi-jadi, menggunakan agama sebagai topeng mereka. Ada banyak seperti itu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak memojokkan siapapun. Jadi harusnya ya Iran itu fokus pada teknologi, ya, perbaikan ya, teknologi, menemu ya. Bahkan penemu di Iran itu kan dibuang ya. Ilmuwan-ilmuwan juga dibuang. Sehingga apa? Sehingga Iran itu susah maju. Gimana mau maju? Coba orang ilmuannya sudah kabur gitu ya. Sama seperti di Konoha. Kabur aja dulu. Konoha itu kan gitu ya. Kabur aja dulu. Sehingga apa? Sehingga Konoha makin hari makin terpuruk gitu ya. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Ada yang menyimpulkan. Nah, apakah Mr. Wowo ini sebenarnya menghindari cibiran orang-orang yang ada di Eropa gitu? Apakah karena Konoha itu sudah masuk ke grup WA Amerika? Apakah kita sudah masuk ke circle Amerika? Apakah itu lebih bagus atau tidak? Menurut saya itu lebih bagus ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu penjajah, penjajah itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Konoha juga bisa dikatakan penjajah dari sudut pandang orang-orang Timur Leste. Ya itu pada faktanya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Mohon maaf bagi itu ya, disclaimer on ya. Menurut kalian gimana? Jadi guys, walaupun saya sering mengatakan bahwa masyarakat Iran itu bodoh, ya sehingga mereka kalah perang, saya juga tetap akan mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei meninggal karena apa? Karena kebodohan masyarakat Iran sendiri, karena kelakuan masyarakat Iran sendiri, karena masyarakat Iran tidak introspeksi diri, karena masyarakat Iran itu mabuk agama, sedikit-sedikit agama terus yang diurusin gitu ya.
Padahal kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia itu tujuannya untuk mengurusi dunia gitu, bukan mengurusi akhirat. Ya nanti kalau di akhirat, itu pun kalau akhirat ada. Masalahnya akhirat itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Akhirat itu kan sebatas keyakinan. Siapa yang marah kalau saya mengatakan seperti ini? Pasti banyak yang marah. Itu berfaktanya. Mohon maaf bagi interview, saya tidak mengajak yang interview untuk tidak percaya dengan akhirat gitu. Nah, tapi pada faktanya seperti itu ya. Oke guys, sekian video ini ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.